Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mukni HR dari Program Studi Teknologi Pendidikan semester 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan upaya pemberantasan korupsi. Selamat menyaksikan. Konsep pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tetapi juga akut. Ia menggeroti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti penyakit ini menempel pada sebuah aspek bidang kehidupan di masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal police oleh Gebauer Nagels dibedakan sebagai berikut. 1. Kebijakan penerapan hukum pidana. 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan lewat mass media atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Melihat pembedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal atau dengan menggunakan hukum pidana, dan jalur non-penal atau diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Secara kasar, menurut Bardhanawani Arif, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih dimenitikberatkan pada sifat represif atau penempasan, penindasan, atau pemberantasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan. Berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga anti korupsi yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia, yang kemudian berkembang pula di negara-negara lain, menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Selanjutnya, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai penjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, misalnya anggota keluarga. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat diberikan hak meminta informasi yang diberikan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dan salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen kode etik atau Code of Conduct yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun Code of Conduct bagi aparat lembaga peradilan. Monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya.